Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Edi Prasetyono. Hari ini saya dengan Om Edi mau ngobrol-ngobrol santai tentang yang namanya batin, atau secara keilmuan dikatakan ilmu batin ya. Iya. Begitu. Nah, ini saya mau membahas dari pengalaman yang Om yang punya dan yang saya lihat. Sepertinya tentang batin ini sepertinya kok Om bisa meyakini secara utuh, secara bulat, yang akhirnya bisa menerapkan ini ke dalam lingkungan keluarga dan diri sendiri. Nah, itu apa ya Om yang bisa meyakinkan itu? Atau ada tahapan-tahapan atau kiat-kiatnya seperti apa sih? Iya. Tentunya ada sejarah dan perjalanan ya. Nah, perjalanan saya itu dari bujang sampai saat sekarang itu, yang saya pikirkan tentang kebatinan itu dengan apa perjalanan itu bukti. Nah, ada beberapa bukti yang membuat saya yakin sampai dengan detik ini dengan apa yang dinamakan ilmu kebatinan. Itu yang saya katakan, bahwa batin yang ada dalam diri saya itu membuktikan dalam perjalanan saya sampai dengan hari ini. Artinya batin ini yang membawa kita, yang membawa Om sampai sejauh ini. Iya. Dalam kehidupan. Iya. Saya memiliki pengalaman yang sebelumnya juga merasa ilmu kebatinan itu adalah biasa saja. Tapi setelah saya ikutin beberapa pengalaman-pengalaman dan petunjuk dari batiniah itu sendiri, dan ternyata itu menyatakan kebenaran kalau menurut saya. Ya, karena saya ngalamin, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu kenapa saya yakin dengan batin saya sampai dengan saat ini. Salah satu contoh, pada satu saat dari bujang ya, saya ada suara batin namanya. Kalau orang belajar ilmu kebatinan itu ada suara batin. Suara batin itu menyatakan kepada saya bahwa ada sesuatu yang kita awalnya tidak tahu, dan kita juga ragu terhadap petunjuk dari batin tadi, tapi itu menjadi kebenaran. Nah, yang pertama, pada waktu saya bujang, saya itu diberitahu sama batiniah saya sendiri yang ada di dalam itu, ada suara batin yang mengatakan, coba kamu keluar dan kamu lihat di sana ada calon istri kamu. Sampai segitunya? Iya. Ini batinnya. Berarti Om pelajari ilmu ini dari bujang nih? Dari bujangan. Sudah meyakini batin. Betul. Nah, Oke. belajar ilmu batin ini dari bujang. Ya, ya. Saat saya keluar ke jalan, ternyata ada perempuan yang saat ini dia adalah istri saya. Oh. Itu suara dari dalam. Saya tidak tahu siapa yang jalan di luar, tetapi batin saya ngomong, kamu keluar, di situ ada calon istri kamu. Itu salah satu bukti Ya. yang menurut saya suara batin saya benar. Yang kedua, dalam perjalanan batiniah ini, saya lagi ngobrol-ngobrol sama orang tua saya. Orang tua saya dinyatakan oleh saya, batin saya bersuara bahwa orang tua saya akan berpulang ke rahmatullah. Padahal saya lagi ngobrol. Semasa hidup nih? Dia masih hidup. Oh. Saat itu Ya. saya sudah punya istri dan dia masih hidup. Tapi pada saat saya ngobrol, kenapa suara batin saya bahwa bapak mau pulang ke rahmatullah dalam waktu dekat? Nah, setelah itu terjadi satu petunjuk dari batin. 4 hari kemudian bapak saya almarhum. Waktunya kan cuma deket nih. Ya. Saya dikasih tahu 4 hari kemudian bapak meninggal. Nah,
dua hal yang membuat saya itu meyakini bahwa petunjuk itu adalah benar. Yang ketiga, saya dipaksa oleh batin saya untuk keluar daripada pekerjaan. Wah, itu keputusan yang sulit. Iya. Kalau bagi kita ya Om ya, orang yang umum lah ya. Betul. Itu keputusan yang sulit, apalagi orang sudah berkeluarga. Nah, Terus gimana? nah, saat itu saya ada keraguan. Keraguan itu tetap pasti ada ya. Pasti ada. Itu Secara namanya manusiawi ya. Iya. Keraguan. Saya ragu. Ini bener nggak nih suara saya yang dari dalam ini menyatakan saya harus keluar. Dan secara lahir saya ngomong sama istri saya. Saya ngomong sama ibu saya. Karena bapak saya sudah almarhum. Saya ngomong sama saudara-saudara saya. Saya ngomong sama teman-teman kantor saya. Kalau saya keluar, apa tanggapan mereka? Mereka semua rata-rata bilang sama saya nih, bodoh kamu. Kenapa? Jadi bilang bodoh. Ini secara lahir. Di situ saya kerja, memiliki gaji, ya kan? Dan memiliki masa depan. Kenapa harus keluar? Sedangkan ada prestasi. Nah, disitulah mulai bergejolak. Pastinya kan yang namanya keluarga kan ya Om ya. Betul. Pertentangan. Iya. Nah, bisa meyakinkan itu bagaimana? Nah, pada saat itulah saya hanya dua pilihan. Saya yakin terhadap suara batin saya, ataukah saya yakin kepada lingkungan yang hidup di sekitar saya. Ini dua pilihan ini. Akhirnya saya duduk sendirian. Saya meminta kepada Allah untuk saya betul-betul meyakini apa yang menjadi petunjuk dalam diri saya. Ya, pada saat saya duduk, muncullah suara itu. Suara lagi. Keluar dari kerjaan kamu, karena masih banyak tugas. Oke, saya mau keluar, saya bilang. Tapi saya mau ada dua pertanyaan. Pertanyaan saya dua. Yang satu masalah dunia, yang satu masalah akhirat nanti. Gitu. Nah, untuk dunia, saya berpikir bahwa setelah saya keluar kerja, saya harus bayar listrik. Bayar STNK motor. Makan. Pendidikan anak-anak. Kalau saya tidak bekerja, ini saya tidak ada penghasilan. Bagaimana saya mau membayar listrik? Bagaimana saya mau membayar STNK motor yang harus punya pajak setiap tahun? Bagaimana membayar pendidikan anak-anak dan sekaligus makan harian? Karena itu yang nyata. Itu nyata. Yang harus. Iya, itu dunia yang saya tanyakan. Apa jawaban batin saya, suara batin saya? Kamu tidak perlu takut. Kamu hanya menjalankan hidup yang sebatas kamu ketahui di depan kamu. Tapi untuk masa jangka panjang, dia yang lebih tahu. Batin saya. Dan dialah yang akan bertanggung jawab tentang kehidupan itu. Saya terima. Saya terima ini. Oke, karena saya yakin dasarnya apa? Bahwa Allah akan mengatur kehidupan semua manusia. Sejangankan manusia, burung yang tidak ada kerjaan aja itu bisa hidup, ya kan? Masih bisa makan. Nah, kenapa saya kalau toh keluar kerja, saya katakanlah gagal dalam keyakinan, saya masih bisa jadi tukang bangunan, saya bisa pekerja lain atau yang lain dan sebagainya. Itu pemikiran saya secara logika. Oke, saya terima. Katanya bahwa dia yang akan mengatur kehidupan saya. Nah, yang kedua,
ini pertanyaan yang berat sebetulnya juga. Saya bilang sama batin saya seorang muslim. Di dalam kemusliman ini, dalam ajaran agama saya, itu ada yang namanya manusia pasti akan mengalami sakaratul maut atau ajal. Pasti mati. Ya. Dalam kehidupan, kematian yang diceritakan oleh keyakinan kita secara syariat itu ada surga, ada neraka. Ya. Ini yang saya pertanyakan. Kalau saya nanti mati, di antara dua ini, saya masuk surga atau saya masuk neraka, kalau seandainya saya meyakini suara ini. Sampai segitu. Iya. Sampai itu saya pertanyakan. Hanya dua nih pertanyaannya. Satu dunia tadi, yang dua ini kalau saya mati, surga atau neraka. Ini tidak dijawab oleh suara ini. Hanya jawabannya singkat. Kalau kamu mati, kamu tidak tahu apa-apa. Jasad. Yang pulang tuh dia katanya. Saya yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh kita kepada Allah. Jadi dia yang bertanggung jawab. Hanya satu minta dia, jangan bohongi batin, jangan hianati batin. Berarti ilmu batin sama seperti ini. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Iya. Kalau ngomong dari tadi ya, betul. Jangan bohongi saya dan Iya. jangan hianati saya. Iya. Berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya artinya lahir dengan batin itu sebetulnya satu. Jadi kita berjalan di alam nyata, Ya. batin itu berjalan di alam yang tidak nyata, tapi dia lebih luas. Itu. Ya. Makanya saya pertanyakan ini dengan matang. Dan disitulah saya ambil keputusan. Saya keluar kerja. Dan saya tidak akan pernah merubah lagi keyakinan saya terhadap suara batin saya. Wah, keputusan yang berat. Iya. Ya, Om. Ya. Ya. Tapi begini, itu bagi kita yang meyakini dan mempelajari secara batin. Hmm. Nah, kalau yang sudah meyakini, bisa sampai bulat meyakini akan suara hati atau suara batin, petunjuk katakan gitu Iya, iya. Itu gimana? Karena kalau menurut mendengar cerita tadi, itu keputusan yang sangat luar biasa. Betul. Dan kami pun kalau mungkin teman-teman juga, wah gila kali kan gitu Om ya. Sampai bisa begitu, nggak mungkin banget. Pertentangan itu pasti ada. Bisa meyakini itu gimana? Yakin itu tentunya ada dasar. Sampai dia yakin kepada batin itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Bukti sebetulnya yang berjalan. Oh. Berarti bisa dikatakan gini Om. Orang mengerti dan mempelajari batin lebih meyakini dulu petunjuk. Iya. Ya Om, atau suara yang tadi Om sampaikan, baru bukti. Iya. Itu dulu ya. Betul. Ini contoh. Ah. Saya mengambil keputusan untuk berhenti. Dan saya mengambil keputusan dalam kehidupan saya bahwa saya percaya kepada batinnya saya setelah saya mengevaluasi tadi perjalanan pertama. Ya, ya. Saya mendapatkan istri dari batin. Itu dia. Ya. Ya. Terus saya diberitahu oleh batin saya bahwa orang tua saya akan meninggal. Padahal masih hidup. Padahal masih hidup. Nah, sekarang saya dituntut oleh batin saya untuk berhenti. Tentunya ada sesuatu ke depan ini yang akan saya jalanin. Nah, ini yang harus orang juga paham. Dan nggak main-main sama suara batin dengan ilmu kebatinannya. Kenapa? Setelah saya berhenti, kehidupan saya tidak berhenti. Gitu.
artinya kebutuhan yang hidup, yang lahir masih bisa kita penuhi. Betul. Masih tercukupi. Cukup. Nah, terkadang gini no, sulitnya kita nih yang hidup. Yakin sih yakin kadang gitu Om ya. Petunjuk nih yakin apa kata batin. Tapi kadang ini masih main ya Om. Ya. Pikiran nih, alam pikir dan batin kadang berseberangan. Betul. Batin ngomong A, tapi logika kita mainnya. Betul. Kayak tadi nih Om, kayaknya nggak mungkin. Nanti anak-anak saya gimana? Kan gitu Om. Iya. Itu kan petunjuk. Nah, logika nih mikir Om secara hitung-hitungan. Kadang kan beda nih Om. Nah, untuk menyatukan itu gimana nih Om? Ya, kita percaya pertama bahwa hidup ini ada yang ngatur. Satu. Ya. Gitu ya. Yang pasti kita tidak percaya itu karena tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Orang belajar kebatinan, tidak semua orang kebatinan itu ada suara batin di dalamnya. Itu yang membuat mungkin masih menguatkan alam pemikiran. Nah, kalau yang di dalam kita sudah ada suara, bagaimana dia nggak mau meyakini? Suara itu timbul karena atas dasar pengalaman kah, keyakinan kah, atau memang ini yang kita yakini, yang kita pelajari? Suara itu muncul salah satu juga di samping kita memang menggali, ya, siapa yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, dia sering mendoakan ke dalam. Oh, berarti ini kita juga butuh dong. Oh iya, bukan lahir aja butuh makan, tapi dalam juga butuh. Bukan makan yang seperti kita di lahir, makan nasi, buah. Dia makan juga ada makan yang namanya doa. Doa itu juga makanan rohani namanya. Jadi nih, bukan orang yang sudah meninggal aja ya Om, yang kita kirimkan doa. Betul. Tapi diri kita juga harus kirimkan doa. Ya, sekarang kenapa kita harus kirimkan doa dulu dari kita sekarang? Sekarang anaknya Bayu umurnya berapa paling besar? SMP 13 tahun. 13 tahun. Ya. Terus pada saat 13 tahun, apakah dia tiap saat mendoakan Bayu sebagai orang tuanya? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, apalagi yang di bawah anak adik-adiknya, nggak akan mungkin. Nah, saat itu kita katakanlah stop menjadi manusia dan meninggal dunia. Siapa yang mau mendoakan kita? Mereka belum mampu untuk mendoakan orang tuanya nih. Karena masih senangnya main dan sebagainya. Nah, itulah kita bekal kita. Karena pada waktu kita pulang, tetap yang namanya kita harus mempertanggungjawabkan itu yang namanya amal perbuatan kita sendiri. Ini artinya gini, sama sepertinya kalau batin ini semakin lebih mengajarkan kita mengenal ke diri, ke dalam. Semakin baik kita, semakin perhatian kita terhadap dalam kita, dia juga akan memberikan yang lebih juga gitu. Kuncinya itu kan karena ada satu ya, bila mana kita memuliakan diri kita, kan gitu kan, maka seakan-akan kita sudah memuliakan dalam kita ini. Kalau dengan sholat seperti itu, kan ada katakan, kenalilah dirimu, maka engkau akan kenal Tuhan. Lah, artinya kan ini kita harus mengajarkan untuk kenal diri kita. Ya. Kalau kita belum kenal kan gimana dia mau kenal kita kan gitu. Apalagi mau kenal Tuhan kita. Jadi yang namanya khusyuk itu mungkin bukan meremnya sholat kita, bukan nunduknya kita, tapi lebih ke dalam. Gitu nggak kira-kira? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Yang mana di dalam sehari-hari kita katakan, kenalilah dirimu, maka engkau pasti akan mengenal Tuhan. Itu kan hanya suara yang keluar, ya kan? Kita mengenal diri kita itu sampai di mana kan kita belum tahu orang. Nah, kalau dia nggak mendalami ilmu kebatinan, bagaimana dia bisa masuk ke dalam kebatin itu sendiri?
balik lagi nih Om ke tadi. Ya, ha. Pikiran dan batin. Ya. Ini nih Om, menyatukannya bagaimana? Yang balik lagi nih Om, Baik kok rasanya masih belum masuk. Mungkin biar teman-teman juga di rumah biar masuk. Seperti apa kan gitu? Pasti nih logika akan jauh lebih dominan dibanding secara batin. Sekarang saya tanya gini, baik. Ya. Situ lebih percaya kepada diri situ atau percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang nggak pernah kelihatan, yang tidak pernah kita lihat? Kalau saya Dalam perjalanan ya. ya, kalau saya sih ke diri. Artinya benar kan ya? Koreksi nih kalau salah nih. Iya. Ke diri artinya dia yang sehari-hari. Betul. Artinya gimana? Kita lihat gini maksud saya. Kita semua orang iya. pasti akan meyakini yang tidak kelihatan. Ya. Yang saat sekarang ini dari kita selalu menyebut ya Allah itu yang tidak pernah kita tahu. Tapi kita bisa yakin Ya, gitu. kita kenapa yakin itu? Paham. Ya. Baru paham nih. Iya. Nah, sebelum kita ke sana nih, kita yang di dalam yang dekat aja kita belum tentu yakin. Jadi untuk meyakinkan itu kepada yang Maha Kuasa, kita kuatkan dulu di sini. Sebetulnya keyakinan kita terhadap diri kita kepada yang ada di dalam kita, baru kita akan lebih yakin kepada Allah. Makanya saya berpasrah kepada Allah itu karena saya sudah yakin kepada dalam saya bahwa ini kalau tanpa ada yang Maha Kuasa nggak akan mungkin. Berarti komunikasi kita secara batin komunikasi ke horizontal Ya. ke Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Bisa dikatakan mungkin bahasa batin adalah bahasa Tuhan. Atau Ya, bagaimana? kalau dibilang bahasa batin itu adalah bahasa Tuhan, mungkin nanti kita lihat lagi dalil-dalilnya ya. Oh, Karena apa? Ini tidak bisa kita cerita untuk orang awam yang nanti menangkapnya berbeda. Ya. Gitu. Kenapa? Bahasa keyakinan, bahasa batiniah itu harus dipelajari. Tanpa orang belajar itu, maka dia akan bingung. Betul. Nggak nyampe. Pembahasannya nggak sampai. Iya. Iya, karena akan bertentangan juga. Bertentangan pasti. Oh, Nah, itu yang terjadi di situ. iya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat, kalau menurut saya, itu jauh lebih melihat daripada kita yang sudah melihat nyata. Kenapa saya bilang? Batin saya sudah melihat perjalanan saya ke depan itu jauh lebih baik. Makanya dia perintahkan saya untuk berhenti bekerja. Dia melihat kebaikan ke depan. Ya, jauh lebih luas. Yang jauh lebih luas. Yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan. Makanya disampaikan mungkin hitung-hitungan matematiknya manusia dengan hitungan matematiknya batin atau petunjuk itu jauh berbeda ya. Oh iya, jauh. Kita hari ini besok nggak makan. Nah, Gitu ya, iya. berpikirnya kan sampai sebatas itu. Mungkin batin jauh lebih luas. Ya, yang paling penting gini dalam hidup. Kita betul-betul ingin meyakini tentang diri kita agar kita itu betul-betul yakin kepada yang Maha Kuasa. Poinnya itu. Itu. Ya. Bagaimana kita mau yakin kita dengan yang Maha Kuasa kalau kita sendiri saja, ya kan, sudah tidak yakin terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Padahal ini semua ciptaannya dari yang Maha Kuasa juga. Ya. Nah itu, nanti kita ceritakan lagi tentang hasil daripada keyakinan saya ini seperti apa. Ya. Ya tunggu, tapi nanti kita selesaikan dulu. Yang sekarang ini, kenapa saya yakin dengan suara saya, suara batin saya, Ya. sampai saya berhenti bekerja. Nah, ternyata ada di belakang, di dalam perjalanan saya itu yang sangat luar biasa. Tapi ya ntar kalau ininya aja kan,
Ya, gitu ya. kita, Kayaknya lebih seru ini. kita lanjutin ya kan. Lebih seru ya, Ah, gitu ya. kita apa ke belakang dulu Siap. ya kan. Ya. Ya.